Oke, Sya. Eh, Sekarang kita masuk ke terkait dengan apapun lah. Kan kamu ini masih kuliah ya berarti ya? Betul nggak? Iya Kak, masih kuliah. Oke. Apa yang pengen kamu diskusi ini kira-kira yang pengen kamu tanyain sejauh ini terkait dengan CV mungkin? Paling iya, palingan ini sih Kak, kan aku masih kuliah ya semester 7. Terus pengalaman yang aku dapat tuh belum banyak gitu. Udah gitu ya pengalaman yang ada di CV juga maksudnya nggak concern di satu satu maksudnya di satu bidang. Misalnya kan aku marketing. Harusnya kan aku concern di satu aja ya Kak. Nah, tapi di situ aku ada marketing juga, ada admin juga gitu. Nah, itu harusnya gimana ya Kak? Kalau misalkan di CV itu harusnya kita taruh yang satu bidang aja atau boleh campur-campur kayak gitu? Oke, pertanyaannya bagus ya gitu. Sebenarnya skill kita tuh gimana sih gitu. Jadi pada dasarnya itu terserah kita mau belajar apa sih gitu. Nah, nanti skenario-nya adalah gini. Kan pasti kamu pengen dong kerja yang sesuai dengan jurusanmu ya nggak sih? Karena kan kamu memang ahli di situ. Ya nggak apa-apa. Terus yang lain yang nggak nyambung gimana? Admin. Ya kamu bilang admin nggak nyambung. Tapi buat aku admin bisa nyambung gitu. Jadi ada yang jadi senjata utamamu, yang lain tuh jadi pendukung gitu. Misalnya tadi kamu marketing. Marketing tuh pasti mungkin bahas strategi lah gitu. Kalau kamu to the point ya mungkin kamu jadi salesnya gitu kan. Administrasi ya ada administrasi lah gitu. Database macam-macam pasti kamu admin. Terus marketing strateginya apa sih? Biasanya kalau marketing biasanya kan strategi ya, lebih ke strategi nggak sih gitu kalau marketing kan gitu kan, strategi kan ya gitu, kayak gitu ya. Sudah berarti kan strategi jualan. Jualan itu ngejual produk, jasa, atau info. Biar bisa ngejual ada komunikasi, ya udah kemampuan pendukungnya kemampuan bahasa asing misalkan gitu, gitu. Terus jadi ada yang jadi senjata utama, ada yang enggak gitu. Tapi menurutku sih sejauh aku membaca CV-mu juga itu nggak terlalu yang kayak disperse gitu. Dia malah kayak segitiga gitu, ada yang titik utamanya, yang lain tuh jadi pendukungnya, dan itu bagus-bagus aja sih gitu. Terus kalau pertanyaan tadi, apakah harus fokus satu bidang saja, ya tidak gitu. Ada yang namanya kemampuan utama dan namanya kemampuan pendukung gitu kan. Itu strategi masing-masing gitu. Nggak ada orang yang cuma punya kemampuan utama nggak ada pendukungnya gitu. Kamu kuliah jurusan itu ya sudah, temukan dulu skill kamu apa di situ gitu. Terus kemampuan pendukungnya apa. Yang jelas kan zaman sekarang ini pasti ya kemampuan pengolahan data komputasi itu kan oke. Terus kemampuan berbahasa asing, minimal bahasa Inggris lah, itu oke. Terus apa ya, kamu udah tahu marketing, ya belajari semua yang hubungan sama marketing, diturunin tuh marketing turunnya kemana gitu kan. Itu ya sales lah gitu, atau marketing management pada secara umum gitu, atau marketing apapun itu gitu. Jadi kayak judul-judul mata kuliahmu itu kamu pelajari secara detail gitu, sehingga nanti pada saat mau sekarang lah ibaratnya ya, sekarang memang timingnya bagus gitu, jadi kamu belum lulus tapi kamu konsultasi, itu timing yang bagus gitu, sehingga kamu nanti tahu incerannya mau kemana. Aku bakal ngelamar ke sektor ini karena aku punya skill ini, tapi kalau di situ nggak ngerespon, aku mau ngelamar ke sektor ini gitu. Nggak semuanya bisa langsung lurus-lurus aja gitu, ibaratnya kayak linier ya, kamu kuliah jurusan ini bisa keterima di bidang itu, aku doain itu bisa, cuman kan strategi kan beda gitu, apalagi kan kita kerja kan nggak cuma ngejar passion tapi kejar duit kan gitu. Ada orang yang tetap oke lah nggak sesuai passion tapi duitnya jauh lebih gede, kenapa enggak gitu. Itu oke ya, itu kepencet mute. Oke. Iya Oke. Kak. Ada lagi nggak ya Eh, pengen didiskusikan lagi? Ini aku kasih gambarnya ya general-general dulu ya. Nanti yang detail yang sesi detail aja gitu. Apalagi sih iya. yang aku akan memperlakukan kamu sebagai orang yang masih haus belajar. Pengalaman aku masih belum banyak Oh ya iya. cari. Aku nggak fokus satu bidang, nggak apa-apa gitu. Tentuin jurusanmu, anggapnya jurusanmu itu adalah bidang utama. Kasih di bidang pendukung gitu. Hmm, Itu akhirnya jadi berharga. Apalagi tuh? ini kalau benar. Kalau di CV Mm-mm. kan kita masuknya misalnya ada um, pengalaman commit experience tuh, ada pengalaman itu ya apa sih, Organisasi, uh, kepanitiaan. dia kepanitiaan.
Terus Nah, itu dimasukin juga nggak apa-apa ya? pengalaman organisasi isinya ada banyak, yaitu pengalaman ya Kalau beda organisasi. gimana, Kak? Aku kasih tahu ya. Kalau ada organisasi experience sama commit experience. Iya boleh, dibedain boleh. Tapi mau jadiin sama nggak masalah. Kasih satu judul gitu. Pengalaman organisasi yang ada di dalamnya ya organisasi, kepanitiaan, keanggotaan, volunteer gitu, social service, masukin jadi satu, boleh. Mau dipisahin kasih judul sendiri-sendiri ya nggak apa-apa. Gitu. Daripada nanti satu judul satu poin, satu judul satu poin, satu judul satu poin jadi banyak gitu. Pengalaman kerja juga begitu. Judulnya pengalaman kerja saja gitu. Nanti di dalam kasih keterangan mana kerja tetap, mana kerja kontrak, mana entrepreneur misalkan, mana part time, mana magang dibayar, mana magang nggak dibayar gitu. Jadiin satu judul pengalaman kerja gitu. Oh iya. Lebih simpel kan? Tapi buat aku ya, secara general ya, aku ngeliat CV-mu rapih loh. Bagus banget loh itu, serius. Ini sebenarnya baru diubah sih, Kak. Maksudnya aku tadinya kan pakai yang desain itu kan. Terus baru tahu kalau ternyata harusnya tuh lebih baik yang ATS friendly kan. Terus yaudah aku coba kayak gini. Cuman aku belum tahu banget nih yang aku bikin tuh udah benar atau belum gitu. Definisi lebih baik lebih enggak ya menurutku sama aja sih, desain sama enggak ya gitu. Yang penting kalau kamu bikin desain apa enggak tuh esensi infonya tuh masuk gitu. Terus kalau bikin desain nggak lebay gitu. Kalau kamu bikin yang ATS juga ATS seutuhnya gitu, bukan ATS yang ini. Tapi aku ngelihat punyamu yang kamu kirim ke aku, oke itu. Udah bener ya gitu. Keren. Paling nanti ada detail-detail tertentu yang aku jelasin aja ya gitu. Nanti aku bahas gitu. Tapi dari cara nulisnya udah bagus gitu. Oh, iya. Kak, kan ini sebenarnya aku itu ya apa ngepasin banget nih untuk 2 halaman aja. Terus kalau misalnya aku mau ini loh mau kasih description di work experience atau enggak di organizational experience-nya gitu. Kan nanti jadi makan halaman lagi kan, makan tempat lagi itu gimana ya? Maksudnya soalnya kalau 3 halaman gitu rasanya kayak kebanyakan, kayak udah pas 2 gitu. Ya kalau kamu mau dibikin ATS ya nggak masalah. Jadi mau ATS atau desain itu maksimal 3 halaman ya gitu. Oh Dua, maksimalnya 3 ya? 2 halaman tuh masih normal, 3 halaman masih oke gitu. Apalagi ATS gitu sih, nggak masalah sih. Dan cara menulis ATS bener kok ini, emang kayak begini. Cuman kalau kamu tadi ya pengalaman kerjamu mau kamu masukin ya nggak apa-apa gitu. Dikasih breakdown-nya tuh ya, ini udah bener nih ya, ada nama perusahaan, jabatan, periode. Nanti kalau ada breakdown boleh. Nah, nanti kalau ada tuh achievement-nya gitu. Pencapaian kamu saat kamu kerja di sana dalam periode tersebut apa gitu. Gak harus yang spektakuler banget gitu. Gak harus yang dapat hadiah, dapat piala, dapat piagam gitu. Tapi yang kamu anggap tuh merupakan suatu yang kebanggaan kamu kerja di sana. Nah ini malah yang di pengalaman kerjanya kan aku kerjanya bentaran doang ya rata-rata 1 bulan. Itu apa sih Karena kan internship? iya karena jatuhnya lebih cari magang aja sih part-time. Ya kalau gitu ditulisin, kasih keterangan internship gitu. Oh. Jadi kayak nama perusahaan, nama jabatannya nih kan, terus di strip gitu, internship gitu. Oh iya. Kan tadi kan aku udah kasih contoh ya, dibedain mana kerja tetap, kerja kontrak, freelance, internship, entrepreneur gitu-gitu. Apalagi buat aku penulisannya nggak masalah sih, bagus sih. Kalau kamu nambah pengalaman tadi. Jadi nulis itu bukan ngejar halaman. Ada orang yang kayak CV itu harus 1 halaman gitu. Ada informasi penting dia nggak mau nambah gitu.
atau kayak kamu barusan Oh, 2 iya. ya 3. CV bukan ngejar halaman, kamu jumlah halaman tuh yang maksimal 3 dah gitu. Kalau lebih dari 3 ntar gak dibaca biasanya. 3 itu udah maksimal lah ya, itu efektif lah gitu. Kak, ini kan untuk di achievementnya aku ada yang dari SMA. Nah, ini nggak apa-apa Kak dimasukin aja. Gak apa-apa. Maksudnya yang dari SMA nggak yang terbaru pas kuliah gitu. Ya kalau dari yang terbaru udah banyak ya nggak masalah. Tapi kalau yang SMA ini bagus ya nggak apa-apa. Gitu. Iya, malah aku achievementnya ituan, malah kayak beda lagi sama bidang. Jadi gini ya, kamu nulisnya urutannya tuh pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, pengalaman organisasi. Kalau bisa nulisnya dari yang terkini dulu. Yang 2021 dulu, baru yang 2020 gitu. Sebenarnya kalau aturan globalnya itu nggak masalah mau alur maju atau alur mundur. Dari yang pertama ke yang terakhir, asal konsisten ya. Pertama terakhir, pertama terakhir, pertama terakhir. Boleh. Tapi aku menyarankan kalau disuruh milih, mending dari yang terkini dulu. Gitu. Jadi yang Pertama, paling atas, yang paling terbaru ya? Yang gitu. paling terkini. Betul. Gunanya apa? Ya untuk mereka bahwa ini loh, kemampuan saya masih fresh gitu kan. Buat kamu juga bisa apa ya ibaratnya ya, memotivasi diri gitu loh. Ternyata setelah diurutin, ternyata pengalaman kerjaku terakhir ya hampir tahun lalu ya gitu misalkan. Atau organisasi ya udah beberapa bulan ya. Apalagi nih yang kemampuan yang harus aku tingkatin gitu. Kayak jadi pengingat diri juga gitu. Aku saraninya gitu. Tapi kalau mau pakai formatmu yang sekarang boleh nggak? Boleh. Yang penting konsisten. Tapi kalau mau pakai dari yang terkini, jadi ini bagus, tapi kalau dari yang terkini mundur itu lebih bagus. Gitu. Karena dua-duanya benar, dua-duanya itu benar, serius. Oh iya, iya. Apalagi santai loh. Ya, biasanya pada nanya ini apalagi sih Kak? Loh enggak, yang kamu belum tahu gitu. Kamu sebagai seorang yang mau kamu udah skripsi belum? Lagi nunggu jadwal sentro. Sekarang aku mau nanya sama kamu. Rencana kamu kalau habis kelar sidang apa? Sidang apa Kak? Sidang skripsi. Skripsi. Berarti udah tahap akhir. Tahap akhir. Atau enggak deh, sekarang aja deh. Rencana skill up. Kamu sekarang mau nambah skill apa deh? Kamu yang sekarang kejauhan kali ya pertanyaanku. Mau ini sih Kak, fokusin di digital marketing. Nah, bagus. Itu. Ya, makanya aku ini sih ikut pelatihan-pelatihan yang gratis tuh supaya bisa dimasukin juga ke CV. Betul. Yang habisin Paling dulu. Kalau bisa dapat yang gratis, ada yang gratis, habisin dulu. Mau bayar boleh nggak boleh gitu. Ngambil yang gratis apa yang bayar, ada yang salah nggak enggak gitu. Yang salah adalah yang nggak ngambil gitu loh. Iya. Gitu. Itu kan pilihan gitu. Gitu. Aku mah kalau ada yang ilmunya mirip, ada yang gratis sama yang bayar, aku ambil yang gratis. Gitu. Iya. Gitu. Tapi nanti ada level di mana itu nggak ada yang gratis gitu. Nah, itu baru tuh yang advance baru aku bayar. Tapi kalau masih basic-basic, Google adalah segalanya. Iya. Apalagi planning kamu gitu. Bagus itu marketing, masuknya di dalam marketing pokoknya bagus nggak bagus gitu. Marketing apalagi yang kepingin gitu. Paling yang aku kasih saran ya adalah kalau kamu sebagai orang yang masih kuliah gitu ya, banyakin skill aja, skill pendukung bidang marketing itu apa gitu. Terus coba kamu tulis sejauh ini kamu kepikiran nggak kamu pengen kerja di posisi apa, jabatan apa, job desk-nya apa. Nanti browsing job desk-nya apa. Untuk job desk itu tuh orang ini harus mahir apa yang sifatnya teknis gitu. Terus harus mahir apa yang sifatnya soft skill-nya gitu. Aku udah punya belum? Kalau belum punya, gimana cara aku dapetinnya? Gitu-gitu. Hanya itu aja dulu sih kalau buat kamu sih, simple sih. Dan memang seharusnya kayak begini. Sejak diskusi kayak begini tuh harusnya ya waktu masih jadi
mahasiswa begini. Iya. Tapi kan kamunya kayak nggak kebingungan kan, gitu. Ya kayak itu strategi aja gitu, strategi belajar. Ada lagi nggak pertanyaan terkait dengan seorang yang masih kuliah harus belajar apa? Terkait dengan CV atau terkait dengan apa yang masih kamu bingungin soal belajar ini itu atau nyari kerja mungkin tapi nggak tahu kamu udah nyari atau soal magang kan masalah kamu cuma bingung pertanyaannya tadi masih simple simple banget ya gitu jadi yang boleh nggak skillnya begini boleh gitu ada orang yang nanti pada akhirnya jadi spesialis ada jadi generalis gitu jadi generalis juga nanti akan ada momennya dia akan jadi spesialis tertentu gitu. Ya kalau ibaratnya tuh kamu sekarang tuh ibaratnya oke lah utamamu tuh marketing gitu. Tapi di belakang punggungmu tuh ada ransel yang isinya banyak perkakas. Kadang kamu ngeluarin gunting, kadang ngeluarin palu, kadang ngeluarin golok, kadang ngeluarin garpu, kadang ngeluarin sapu gitu. Karena nggak semuanya bisa di bidang marketing nggak pakai cuma satu tools doang, macam-macam. Orang aku yang bidang jurusanku fisika aja sekarang aku udah digital marketing ibaratnya. Gitu. Jadi nggak masalah gitu. Itu strategi aja. Nah, nanti sambil browsing-browsing terkait dengan cara mainnya LinkedIn lah paling gampang gitu. Atau cara ngelamar kerjanya gimana gitu. Plus minusnya gimana gitu. Kak, ini boleh nanya di luar CV nggak? Maksudnya nanyanya tadi menyangkut LinkedIn gitu. Boleh, boleh. Oh iya, Kak, kalau misalkan lamar melalui LinkedIn itu emang beneran, maksudnya beneran itu nggak sih akurat gitu? Maksudnya langsung kepanggil gitu? Nggak ada lowongan yang langsung kepanggil gitu. Enggak, Semua maksudnya pasti ada enggak, proses. maksudnya lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Ya, valid LinkedIn itu sama semua platform itu pasti tahapnya tuh pasti valid ya gitu. Cuman ya memang ada keunggulannya masing-masing atau bukan keunggulan, ciri khas masing-masing gitu. LinkedIn tuh kayak gitu. Pelajari dulu kamu gimana caranya dapetin loker di LinkedIn. Ada yang perlu tadi ngeklik di bagian atas tuh jobs itu atau lihat postingan orang terus kamu kirim email atau nge-DM orangnya gitu. Macam-macam caranya buat dapetin kerja di LinkedIn tuh. Nah, itu nanti pelajari dulu gitu. Nanti sedikit aku detailin kalau aku pakai ya setelah ini bahas yang detail ya soal LinkedIn ya. Sedikit aja gitu aku jelasin. Yang harus disiapin sama seorang mahasiswa gitu. Tapi yang jelas CV-mu udah bener. Pastikan masing-masing informasinya di kopas ke LinkedIn. Jangan upload CV ke LinkedIn gitu. Jangan Oh ikut iya. orang-orang upload CV ke LinkedIn. Salah. Oh kalau iya kan aku sering lihat juga nih Kak ada upload CV di LinkedIn gitu, terus muncul kan di beranda. Nah itu enggak itu ya, enggak bagus ya Kak? Gak bagus. Nanti aku jelasin gak bagusnya kenapa gitu. Oh Yang jelas bukan itu fungsinya. LinkedIn itu dalam tanda kutip CV online gitu loh ibaratnya. Jadi ada yang ada di CV dikopas aja, bukan bikin LinkedIn seadanya, terus CV-nya diupload. CV itu kayak senjata rahasiamu, ya nggak sewaktu-waktu kamu keluarin gitu. Walaupun isinya bisa kamu keluarin, kamu jabarin gitu ke LinkedIn. Tapi bukan begitu caranya. CV itu lebih kayak rahasia gitu. Gitu. Tapi kan ada tuh yang upload CV ke LinkedIn, tapi akhirnya dapat kerja, ada. Tapi bukan gitu cara mainnya. Itu kayak analoginya tuh aku udah pernah bilang ya di video yang lain mungkin kamu nonton. Kalau mau tancepin paku di dinding pakai palu. Kak kemarin ada yang pakai batu tuh bisa tuh, ya bisa, tapi bukan peruntukannya paham nggak? Gitu. Gitu aja jawabannya. Kecuali nanti LinkedIn berkembang ada menu ya, upload CV here gitu. Nah itu beda tuh. Oh iya. Ada nggak arahan upload CV di situ? Nggak ada. Nggak ada. Tapi begitu kamu bikin upload CV ya nggak di ban, nggak dihapus. Artinya boleh-boleh saja gitu kan. Tapi kan bukan gitu. Baca aja FAQ-nya, itu ada cara mainnya LinkedIn itu ada nggak bilang silahkan upload CV itu nggak ada.
Nanti di detail aku jelasin. Untuk yang CV ini aku udah deh Kak kayaknya, maksudnya Oke, nggak ada lagi paling habis ini yang aku ditanyain. jelasin soal yang detail aja ya, saya gitu. Oke, kita masuk ke yang detail, jadi enggak aku record.